Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Shalom Aleichem bersama Mesia. Selamat bertemu kembali saudara dengan saya Archimandrit Romo Daniel Biantoro, Ketua Umum dan Pendiri dari Gereja Ortodoks Indonesia. Kita lanjutkan dengan acara kita, yaitu menjawab pertanyaan-pertanyaan saudara. Sekarang ada pertanyaan dari saudara Sony Gad, GAD dari NTT. Pertanyaannya, izin bertanya lagi, silahkan. Bagaimana cara kita menghubungkan pemahaman tentang hidup dalam kodrat ilahi? Yang saya ketahui, tubuh kemuliaan itu memiliki tulang dan daging. Hubungannya dengan hidup di surga tidak ada kawin mengawinkan. Bagaimana Yesus ini dapat menghidup dengan Allah yang berada dalam dimensi roh? Karena Yesus Kristus adalah representasi tubuh kita nanti di masa depan. Mohon pencerahannya. Kalau pemahaman Alkitab saya salah, mohon dijelaskan. Terima kasih. Pertanyaan saudara, bagaimana cara kita menghubungkan pemahaman tentang hidup dalam kodrat ilahi? Kodrat ilahi itu adalah energi ilahi yang bekerja di dalam kita, yang merembesi seluruh tubuh kita sehingga tubuh kita hidup bukan karena makanan. Kalau nanti kebangkitan, tubuh kita menjadi tubuh mulia seperti tubuhnya Tuhan Yesus. Coba kita baca di dalam Filipi pasal 3, 20-21. Karena keluargaan kita adalah di dalam sorga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Jadi dari surga kita menantikan Tuhan Yesus sebagai juru selamat, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia. Jadi di dalam surga itu Yesus punya tubuh, hanya tubuhnya tubuh mulia. Dan nanti kalau dia datang, dia akan mengubah tubuh kita yang hina, yang bisa mati, yang butuh makan, yang butuh seks, butuh sakit ini dan itu ini, diubahkan menjadi seperti tubuhnya yang mulia, yaitu tubuh yang tidak butuh kawin dan mawin, tubuh yang tidak butuh makan, tubuh yang tidak membutuhkan tidur dan istirahat, karena tubuhnya itu dirembesi dengan energi ilahi ini. Kalau tubuh kita yang membuat kita hidup dirembesi oleh kekuatan makanan. Di sana enggak. Di sana tidak ada makan minum, di sana tidak ada kawin mawin. Karena tubuhnya bukan tubuh seperti yang kita miliki sekarang. Jadi kebangkitan bukan berarti tubuh mati lalu kembali seperti tubuh hidup sekarang ini. Enggak. Tubuh itu dibangkitkan lalu sekaligus dimuliakan. Sifat-sifat kelemahannya dihilangkan, sifat-sifat efek dari dosa disingkirkan. Itulah artinya menjadi anak Allah itu menjadi seperti Allah dalam kemuliaan. Hidup ilahi itu diberikan kepada kita. Kita baca di dalam Roma pasal 8 ayat 23. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh. Ya toh? Pengangkatan sebagai anak itu mungkin sekarang ini kita disebut anak Allah hanya secara posisi, belum realita. Karena seperti sering saya katakan, kalau anaknya kucing seperti kucing, anaknya anjing seperti anjing, anaknya manusia seperti manusia, anaknya Allah harus seperti Allah. Tapi kan kita belum seperti Allah. Maka untuk menjadi anak Allah, tubuh kita harus dibebaskan. Dibebaskan apa? Dibebaskan dari kematian, dibebaskan dari sakit, dibebaskan dari kelemahan, dibebaskan dari keinginan seks, dibebaskan dari keinginan untuk makan, kebutuhan untuk makan, karena kita akan dihidupi dengan energi ilahi yang adalah kodrat ilahi itu sendiri. Jadi saudara, yang saya ketahui tubuh kemuliaan itu memiliki tulang dan daging. Hubungannya dengan hidup di surga tidak ada kawin mengawinkan. Gimana sudah saya jelaskan tadi. Dagingnya daging yang mulia, bukan daging seperti ini. Kita akan diubahkan sekejap pada waktu itu. Kita baca di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-51. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia, kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah. Ya. Diubah kemana? Diubah dalam kemuliaan. Nah, kalau tubuh mulia itu bukan tubuh seperti kita ini. Jangan bayangkan kita bangkit itu artinya hidup lagi terus dengan tubuh yang sama dalam bentuk yang sekarang ini. Enggak, bukan itu. Tubuh kita akan mengalami pemuliaan, tubuh kita akan mengalami kebebasan, tubuh kita akan menjadi seperti tubuh Kristus yang mulia sekarang ini. Coba kita baca dalam Filipi pasal 3 ayat 20-21 tadi.
Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga. Karena kewargaan kita adalah dalam surga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini. Nah, tubuh kita yang sekarang itu disebut tubuh yang hina. Terus? Sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia. Nah, berarti itu bukan tubuh bangkit itu bukan tubuh kita sekarang ini, tubuh yang hina ini, tapi menjadi itu seperti tubuh Yesus yang mulia, yang bersinar, berwujud cahaya. Jadi tulang dagingnya pun bukan tulang dan daging seperti yang kita miliki, tapi tulang dan daging yang dimuliakan, sehingga kita akan menjadi bersinar seperti kita akan menjadi seperti malaikat di alam sana. Kita baca di dalam Matius 22:30. Karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di sorga. Iya. Sebagaimana malaikat itu hidupnya karena energi ilahi tidak butuh makan, kita yang dibangkitkan, di samping tubuh jasmani kita akan dimuliakan seperti tubuhnya Kristus sekarang, maka energi yang menghidupi kita bukan energi makanan, tetapi energi ilahi, sehingga kita akan menjadi seperti malaikat, kita pun akan menjadi makhluk bersinar seperti Kristus sekarang itu bersinar. Coba kita baca di dalam Matius pasal yang ke-13 ayat 43. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari. Orang-orang benar akan bercahaya. Mana tulang dan daging biasa bisa bercahaya? Enggak kan? Berarti pada waktu kebangkitan itu jangan kita pikirkan dagingnya hanya sekedar hidup lagi gitu. Enggak. Bangkit itu diubah seperti dikatakan dalam Matius 15:51 tadi, dan bangkit itu akan dimuliakan seperti tubuhnya Kristus sekarang mulia. Nah, dikatakan bagaimana Yesus Kristus itu dapat hidup dengan Allah yang berada dalam dimensi roh? Iya, karena tubuhnya sudah dikuasai oleh energi ilahi, bukan tubuh seperti sekarang ini. Jadi yang jasmani sekarang, yang tubuh yang disebut tubuh yang ini itu bukan begitu lagi. Dimuliakan sehingga dirembesi oleh sinar itu, seperti waktu Yesus dimuliakan di atas gunung itu. Tubuhnya ada kan? Tapi dalam dirinya memuncul sinar sinar yang bersinar dari dalam tubuhnya. Coba kita baca dalam Matius pasal yang ke-17 ayat yang kedua. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Jadi wajahnya menjadi putih bersinar seperti terang. Kita juga begitu. Kenapa? Karena energi ilahi yang menguasai. Bagaimana Yesus Kristus ini dapat hidup dengan Allah yang berada dalam dimensi roh? Ya, karena Yesus Kristus tubuhnya menjadi tubuh mulia. Tubuh yang dimuliakan, yang tidak lagi seperti tubuh di jasmaninya. Tubuhnya yang bersinar, sehingga pada waktu menampakkan pada diri pada Paulus pun wujudnya sudah wujud cahaya. Kita baca di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-9 ayat 3-5. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Cahaya memancar dari langit mengelilingi dia, terus? Ia rebah ke tanah, dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus. Ya kan, Yesus yang naik dengan tubuhnya sekarang menampakkan diri dalam wujud cahaya karena dia dirembesi oleh energi ilahi, oleh kemuliaan ilahi itu. Nah, sekarang pertanyaan saudara, karena Yesus Kristus adalah representasi tubuh kita nanti di masa depan, justru karena dia representasi tubuh kita, maka tubuh kita akan menjadi seperti tubuhnya dia yang sekarang, yaitu tubuh mulia tadi, tubuh yang dapat bersinar tadi, sehingga kita akan menjadi makhluk yang juga bercahaya seperti matahari. Kalau kita hidup dengan benar di hadapannya. Ya, saya kira semoga ini jelas untuk saudara ya. Terus mohon pencerahannya, semoga ini mencerahkan saudara. Kalau pemahaman Alkitab saya salah, mohon dijelaskan. Sudah saya jelaskan. Tuhan berkati, Shalom. Atas nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin.